This is the go home show of Royal Rumble Monday Night Raw on Netflix, guys ya. Banyak pengumuman dari pegulat wanita dan pegulat pria yang akan ikut Royal Rumble, yang mendeklarasikan ikut Royal Rumble. Kita dapat pemanasan untuk leather match, kita dapat pemanasan untuk Royal Rumble, dan semuanya sudah terangkum di episode Raw hari ini yang menurut saya cukup oke. Tapi 2,5 jam lagi, lewat 5 menit dikit guys ya, untuk memberikan keleluasaan pada CM Punk dan Cody untuk berpromo di ending hari ini. Kita bahas lengkap di Gulat Review. Hari ini Royal Rumble disiarkan langsung dari Atlanta, Georgia, guys ya, dimana kita dapat Seth freaking Rollins yang membuka show hari ini dengan stylenya, dan dia sedikit merefleksi apa yang terjadi pada dirinya, yang mana dia kalah dari CM Punk, dia menang dari Drew McIntyre kemarin, dan ini membuat dia setidaknya menunjukkan kalau dia itu bisa comeback up, bisa berdiri lagi walaupun habis kalah, dan dia mengincar dan menarget CM Punk di Royal Rumble, dan dia juga mau menang Royal Rumble di 2025 ini, guys ya. Memang 2025 jadi awalnya tidak baik bagi dirinya, tapi akan jadi sesuatu yang baik di Royal Rumble nanti. Dia ngomong dia akan lawan siapa kalau nanti dia menang Royal Rumble? Lawan Gunta kah? Lawan si Cody kah? Dia pikir dia lawan Gunta itu dia akan ambil title dari Gunta yang sedang menghangatkan title itu, membuat title itu bisa tetap ada, dan dia akan rebut lagi, guys. Ini kayak dia merendahkan si Gunta yang cuma pegang sementara demi untuk Rollins bisa ambil lagi. Sedangkan Cody Rhodes, dia pikir dia bisa aja rebut undisputed title tersebut, yang mana title ini dia bantu Cody untuk menangkan di WrestleMania 40, guys ya, dengan drama-drama yang terjadi di ending sebelumnya. Dan penonton berteriak dia mau lawan Cody atau lawan Gunta, tapi Gunta keluar karena dia merasa tersinggung pada saat Rollins bilang kalau title tersebut hanya untuk dihangatkan Gunta sebelum diambil oleh Seth Rollins nantinya. Gunta tidak terimalah dibilang kayak gitu, dan dia menganggap Seth Rollins memang terbaik. 2024 dia pegang title itu, ya, dia yang membuat title ini relevan pada saat dia menang pertama kali. Tapi bukan berarti 2025 adalah tahunnya Seth Rollins. 2025 ini waktunya saya Gunta, bukan Rollins lagi, katanya gitu. Intinya begitu, guys ya, tidak secara harfiah saya artikan detail demi detail, tapi yang kita dapatkan dari promonya Gunta itu. Kemudian saat lagi ngomong-ngomong, keluarlah Logan Paul yang langsung mendeklarasi kalau dia masuk Royal Rumble. Dia dibuat bisa-bisa oleh penonton, tapi dia bisa nge-cover, bisa menerobos penonton itu, membuat ya promonya bisa didengar lagi. Yang jelas Logan Paul menunjukkan kalau dua orang ini gak ada level sama dia, Gunta sama Rollins tuh. Dia bisa semuanya. Gunta sama Rollins cuma bisa gulat, dia bisa semuanya. Gitulah dia banggain diri, guys ya. Dan dia akan mengincar kemenangan di Royal Rumble. Sebelum Logan Paul datang, Gunta bilang saya ingin kamu menang Royal Rumble biar kamu bisa tahu kalau kayak gimana lawan saya, kayak gimana sulitnya lawan saya, akan saya kalahkan kamu nanti setelah kamu memilih saya. Pas Logan ngomong terus balik lagi Gunta, you know what? Saya mau lawan kamu aja nanti. Gunta bilang saya akan permalukan Logan Paul kamu di WrestleMania nanti kalau kamu nanti menang Royal Rumble. Rollins kan agak kesal gitu. Satu-satunya orang yang akan merasa dipermalukan nanti di WrestleMania adalah kamu, kata Rollins. Jadi Rollins tekankan kalau dia yang akan mengalahkan Gunta di WrestleMania. Kelar tuh segmennya, guys ya. Rollins pergi. Dari promo ini kita kayak melihat kalau Rollins tuh ngincarnya Gunta, guys, bukan Cody. Jadi WWE kayak mengerucutkan nih, Rollins ini akan nantang siapa kalau dia akan menang Royal Rumble di sini. Logan Paul mungkin juga akan mengincar si Gunta. Maybe bukan di WrestleMania, maybe di Elimination Chamber atau mungkin setelahnya, guys ya. Jadi WWE itu kayak ngasih tahu kita kalau ini loh fokusnya Rollins next time, ini loh fokusnya Logan Paul next time, yaitu World Heavyweight Championship, guys. Di belakang kita lihat pertemuan yang menarik kalau saya bilang, guys ya. Ada kesinambungan promo di belakang ini. Pertama Cathy Kelly ngomong ke CM Punk. Gimana tanggapan CM Punk? CM Punk masih yakin dia yang akan bisa keluar dari Royal Rumble sebagai pemenang. Bahkan kalau Cathy Kelly ikut Royal Rumble, saya akan eliminasi Cathy Kelly juga, katanya gitu.
Terus datang Sami Zayn guys. Dengar kata si Empang minggu lalu yang bilang Sami Zayn tuh gak selevel sama dia. Kita bahas kan di Gulat Review kemarin. Dan di promo si Empang bilang kalau Sami Zayn tuh gak selevel sama dia. Nah Sami Zayn ngerespon ini guys. Benar, saya kata Sami Zayn ke si Empang. Benar, kita tuh gak selevel. Soalnya cuma saya yang main event WrestleMania. Waduh, Savage damage 100% guys ya. Si Empang gak pernah main event WrestleMania. Diejek sama si Sami Zayn di sini guys ya. Bener memang gak selevel, tapi Sami yang di atas dengan si Empang guys. Si Empang tuh gak bisa membanggakan diri. Anda belum pernah main event WrestleMania. Hei si Empang. Terus pada saat si Empang Sami pergi untuk melangkah ke tempat lain gitu, bertemu dia dengan Karrion Kross. Karrion Kross, Sami ini nganggap Karrion Kross, sudahlah nggak usah ngurusin saya, urusin urusanmu sendiri, nggak usah coba-coba ngasut saya. Karrion Kross tuh ngomong sesuatu yang kurang lebih bisa mempengaruhi pikiran Sami. Karrion Kross tuh menekankan apa kata Rollins benar, apa kata Kevin Owens benar. Kamu harus sekarang bisa take care untuk dirimu sendiri, nggak usah fokus bantu-bantu orang lah gitu. Ini membuat Sami mikir guys. Ketika Karrion Kross pergi, datang Cody. Cody tuh kayak mau ngelindungi Sami dari Karrion Kross, tapi Sami bilang nggak apa-apa. Terus pergi aja Sami gitu. Kayak Cody ini kayak dicuekin dia gitu. Apakah omongan Karrion Kross bisa mempengaruhi Sami juga guys? Nah, di sini saya sadar pas Celong, kayaknya Karrion Kross ini punya peran penting untuk cerita-cerita besar, untuk turn heel-nya para pegulat. Mungkin kayak gitu bookingan Triple H. Walaupun Karrion Kross bisa dibilang low card guys ya, tapi kita tahu kata-kata Karrion Kross ke pegulat bisa mempengaruhi mental pegulat, membuat pegulatnya jadi turn heel. Apakah Sami akan begitu juga? Belum tentu guys ya, tapi itu kelihatan kayak gitu. Karrion Kross ini bisa merasuki pikiran orang gitu, membuat Sami akan goyah mungkin. Apalagi Sami kemarin nggak sengaja nendang Seth Rollins, dan hari ini nggak sengaja nendang si Cody, dan ini akan berpengaruh ke pikiran Sami Zayn yang bisa jadi berubah waktu demi waktu. Nah, kita tinggal tunggu waktu aja nih Karrion Kross akan ngomong seperti apa lagi, mempengaruhi Sami, akan ada momentum lagi kan untuk dia bisa masuk ke pikirannya Sami lagi. Kita lihat saja kan selanjutnya guys. Tapi saya merasa perannya Karrion Kross cukup penting di sini walaupun low card. Dia sebagai penghasut ya. Lumayan menarik guys kalau saya bilang cerita yang ada di backstage tadi ya. Dinamisasi yang terjadi di backstage promo tadi. Kita dapat match pertama yaitu War Raiders lawan Dominic dan juga JD, yang matchnya keren mantap kalau saya bilang guys ya. Manuver-manuver yang dilakukan cukup solid. JD hampir kelihatan konkas gitu karena dia menghantam belakang kepalanya menghantam meja komentator yang keras itu guys. Beberapa kali juga kepalanya diincar lagi, tapi kayaknya jadinya baik-baik saja kata si Michael Cole di situ. Di momen klimaks ending yang mantap banget, saya kira bakal menang TJD, yaitu si Carlito yang datang nyembur apel ke mukanya Eric Thohir ya. Mukanya ke Eric atau Ivar kalau nggak salah. Terus udah mulai bisa selesai tuh, ternyata diganggu, nggak jadi. Dan itu jadi klimaks satu-satunya JD dan Dominic bisa menang, tapi pada akhirnya double team dilakukan oleh Ivar dan Eric yang bisa nge-cover semuanya dan mereka retain guys ya. Jadi cerita Damian Priest, Finn Balor udah kelar guys. Dalam match ini Michael Cole bilang Finn Balor itu katanya memang belum ada kabar, nggak tahu lagi kemana, belum kelihatan aja gitu. Mungkin dia akan masuk dengan cerita baru, dengan sesuatu yang baru yang akan dia bawa. Mungkin dia akan menarget sesuatu yang lain guys. Sementara Damian Priest di SmackDown sudah pindah guys ya. Berarti Finn Balor mungkin nyusul Damian Priest ke SmackDown. Bisa jadi tuh guys. Gak selesai dong ceritanya. Kita dapat segmen menarik juga di belakang, yaitu Pete Dunne ada di belakang tuh. Ludwig tuh deketin kayak ngasih tahu kalau harusnya memang kita beli pelajaran lah gitu, Penta gitu ya. Mungkin jadi Ludwig kayak bisa team up dengan Pete Dunne nih guys. Sementara Tyler Bate udah ngilang cedera. Menarik tuh kalau saya bilang. Sama-sama heel tuh mereka. Terus New Day masuk mau kayak tos-tosan sama-sama heel gitu, nggak mau juga. Ludwig sama Pete Dunne melipir aja gitu guys. Jadi walaupun New Day ini heel dan Pete dan Ludwig heel, bukan berarti mereka mau sekongkol sama New Day. New Day kan dibenci hampir semua orang yang ada di rosternya WWE saat ini dengan cerita mereka sekarang guys ya. Dan malam ini dischedulkan Xavier Woods akan match lawan Mysterio, dan Xavier Woods bilang kalau dia udah beli tiket untuk keluarganya datang
nonton dia malam ini guys. Match lah itu ya. Setelah itu match Rey Mysterio masuk, terus diinformasikan kalau Zelina Vega udah pindah SmackDown. Datang New Day dan melihat posisi tempat duduk keluarganya Xavier Woods tuh nggak datang guys, kosong masih. Nah match lah itu. Saya bisa bilang matchnya lumayan solid, tapi kayak penonton nggak begitu bersemangat menontonnya kalau saya bilang. Xavier Woods menunjukkan bagaimana attitude seorang heel dalam bergulat. Itu menurut saya jadi sesuatu poin juga guys yang saya notice di sini. Sampailah di titik di mana Xavier Woods notice keluarganya datang. Yang Xavier Woods merasa mereka support Xavier Woods, tapi ternyata mereka buka baju pakai merchandise baru New Day Sucks. Yang mana semua keluarganya nggak mau support Xavier Woods kayak begitu. Dan ini membuat Rey Mysterio bisa dapat kesempatan karena si Xavier Woods sudah nggak fokus lagi guys, karena keluarganya nggak mendukung dia. Ini kan Atlanta tuh kandangnya si Xavier Woods guys. Dan Rey Mysterio bisa memenangkan matchnya. Sebelumnya kan dia bisa memenangkan match dengan roll up Kofi Kingston. Sekarang dia juga menang mutlak melawan si Xavier Woods. Apakah ini akan berlanjut New Day LWO guys? Atau selesai sampai di sini biar New Day bisa fokus ke yang lain dulu lawannya? Dia juga harus menjelaskan statusnya sebagai tag team ini akan pakai nama New Day juga atau akan berganti. Dan sampai sekarang kita belum mendengar tim song mereka guys ya. Tapi nggak perlu juga karena tim song zaman sekarang sudah tidak penting guys ya. Jadi isinya kan begitu-gitu juga. Kita dapat segmen Jey Uso ditemani rapper Quavo. Dia mengumumkan, mendeklarasi posisinya untuk masuk Royal Rumble 2025. Walaupun dia udah kalah kemarin lawan Gunta, tapi dia tetap harus semangat, harus mengincar kemenangan Royal Rumble. Sesimpel itu segmen, tapi kelamaan yit doang, tapi isinya cuma pengumuman Royal Rumble. Kita dapat segmen Jackie Redmond mewawancara Lyra Valkyria. Gimana Lyra Valkyria, kamu fokusnya apa nih setelah ini, setelah menang Intercontinental? Katanya mau defend. Lyra sebaliknya bilang malah dia masuk Royal Rumble katanya. Dia ngincar spot di Royal Rumble. Kemudian ada final yang saya ngincar title ini katanya. Final ngincar titlenya Lyra Valkyria. Lyra Valkyria pergi, final sama American Made melihat bagaimana Otis dan Tozawa lagi bikin TikTok sama Maxine guys. Untuk promo Alpha Babes-nya mereka. Apakah namanya Alpha Babes apa masih Alpha Academy? Gak tau juga sih. Kayaknya Alpha Babes sih namanya jadi. Dan mengejek lah si Chad Gable malu melihat mereka yang sekarang sudah menjadi kayak gini gitu. Jadi kocak, konyol kayak gini. Jadi Chad Gable so-soan menyombongkan diri kalau dia sudah punya American Made yang lebih garang daripada Otis dan Tozawa. Kita dapat match tag team woman non title. Bianca Naomi champion kita melawan Liv Morgan dan juga Raquel Rodriguez. Dan match ini lumayan ya oke lah. Dimenangkan oleh Liv Morgan dan Raquel Rodriguez karena Dominic yang mengganggu guys ya. Ya ini menunjukkan kalau Liv Morgan sama Dominic masih tetap kompak, tidak ada perselisihan yang berarti karena ini mungkin bagian dari Dominic yang mau balas budi, yang mau melakukan sesuatu untuk biar dimaafkan oleh Liv Morgan guys. Jadi sudah jauh nih Liv Morgan urusannya sama Mami. Liv Morgan bisa jadi sama Raquel karena sudah ngepin tag team woman champion, mungkin mereka akan ngincar title itu guys. Siapa tahu iya, kayaknya Judgment Day dapat title dari woman title. Dan berarti di NXT besok bisa jelas Legend sama Jakara Jackson nggak menang guys. Saya berharap woman tag team itu pindahnya ke NXT, tapi ini sepertinya kayaknya nggak ke situ. Kayaknya Liv Morgan sama Raquel yang akan dapat matchnya dulu lawan Bianca sama Naomi, dan mungkin mereka akan menang title itu biar Liv Morgan sama Raquel masih terlihat ada sesuatu yang mereka bisa banggakan guys di Judgment Day. Karena mungkin Dominic yang merasa bersalah jadi akan membantu kemenangan Liv Morgan sama Raquel biar senang lagi mereka. Sepertinya itu. Jadi tujuan tag team title woman yang saya harap sudah tidak ada ini, saya harap pindah ke NXT ini akan jadi sesuatu biar ada sesuatu yang bisa dibanggakan bagi seorang pegulat dan tidak jadi hal yang dipentingkan. Bukan jadi perebutan lagi, kan sudah ada mid card woman title di sini guys. Kenapa butuh tag team woman aja? Berarti fokusnya hanya untuk cerita aja nih tag team title nih. Saat ini ceritanya ada di Naomi sama Bianca, nanti ceritanya lanjut ke Liv Morgan sama Raquel. Bisa jadi begitu guys ya. Dan saya berharap tidak sih ya. Saya berharap tag team title udah hilang aja, udah bodo amat. Di belakang kita melihat bagaimana Rhea Ripley diwawancara, dan Rhea Ripley ditanya
kamu punya prediksi nggak untuk yang menang Royal Rumble siapa gitu. Terus si Rhea Ripley kayaknya belum sempat ngomong. Bayley ada dan kayak ngasih tahu kalau mungkin dia akan bertemu di WrestleMania sama Bayley yang mungkin akan menang lagi dalam 2 tahun berturut-turut, tapi agak sulit ya. Terus pas Bayley pergi ada Io Sky. Wah, ini pertemuan yang menurut saya cukup mantap guys, pertemuan ini guys. Walaupun pernah bertemu sebelumnya ya tatap-tatapan, tapi ini lumayan menarik kalau saya bilang pertemuan ini. Dan Io Sky bilang kalau see you on Saturday, sampai ketemu di Royal Rumble lah, sampai ketemu di hari Sabtu besok. And that's it. Kita dapat konfrontasi mereka berdua lagi di Royal Rumble. Ada video package Penta promo. Dia bilang dia juga masuk Royal Rumble guys. Ya, nambah beberapa orang yang masuk Royal Rumble di sini. Kita masuk ke sesi, Paul Heyman tiba-tiba datang. Kita taunya memang hari ini ada sesuatu yang akan diumumkan tanggal 27 Januari. Di Ringside News saya baca katanya Roman akan datang. Tapi saya lihat lagi ternyata Roman ngomong tanggal 27 itu bukan berarti dia datang juga. Karena Paul Heyman biar ngumumin sesuatu, yaitu reveal cover 2K yang sudah bocor sebelumnya guys ya. Tapi revealnya ini lebih ke cara klasik. Merevealnya lewat kain banner di belakang gitu loh. Yang besar gitu guys ya. Paul Heyman promonya luar biasa, bagus banget. Walaupun agak keganggu dengan suara snoringnya gitu, tapi pesan yang dia sampaikan di mana semua orang pengen jadi seperti Roman Reigns, pengen jadi Tribal Chief, sampai mohon-mohon kepada Tuhan dia ingin jadi jadi Roman Reigns, dan Roman Reigns pasti akan menang di Royal Rumble. Ini penekanan kuat banget yang dilakukan oleh Paul Heyman. Setelah Paul Heyman selesai, tiba-tiba Drew McIntyre masuk. Drew McIntyre membuat Paul Heyman agak nervous di sini guys ya. Drew McIntyre ngeklaim kalau dialah alasan kenapa Bloodline bisa sebesar ini. Kalau dia mau main chain reactionnya atau koneksinya antara itu adalah Drew McIntyre ini menang Royal Rumble 2020, dia mengalahkan Lesnar, membuat Paul Heyman berpikir untuk cari orang baru, dan bertemulah Roman Reigns yang bisa dia hasut, dia bisa bisikin di sampingnya dia. Nah, itu jadi awal mula Bloodline. Jadi Drew McIntyre ini ngeklaim kalau dia bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab ya, dia punya jasa besar. Dia daddy of the Bloodline katanya. Menurut saya nyari-nyari sih ya. Dan terakhir, Drew minta tolong sama Paul Heyman, sampaikan kepada orangmu itu kalau dia akan menarget orang tersebut di Royal Rumble. Terus ya Paul Heyman bilang, oke, akan saya sampaikan ke Roman Reigns, kamu menarget Roman Reigns Tribal Chief di Royal Rumble. Terus Drew bilang, dia klarifikasi, bukan itu yang saya maksud, bukan orang itu, bukan Roman Reigns. Dia yang maksud adalah CM Punk. Jadi Drew masih menganggap Paul Heyman ini ya, CM Punk itu sama Paul Heyman ini masih berkoneksi dengan CM Punk yang join ke Roman di War Games, dengan CM Punk yang masih punya sesuatu yang dia bisa minta tolong ke Paul Heyman di kemudian hari. Berarti yang mentarget CM Punk ada 2 orang, Drew sama Rollins. Ini berarti cerita Drew sama CM Punk masih WWE coba lanjutkan. Walaupun saya yakin nggak kelanjut, ini cuma bagian dari gimana CM Punk akan dapat ancaman lagi kalau saya bilang guys di sini. Karena memang sepertinya arahnya untuk CM Punk yang bisa memenangkan Royal Rumble tahun ini guys. I don't know guys, tapi saya belum tahu. WWE bisa aja merubahnya, WWE bisa saja trolling kita di segmen ini guys. Tapi yang jelas Drew menarget CM Punk, bukan Roman Reigns. Berarti urusan si Drew sama OG Bloodline apakah udah kelar begitu saja guys? Apakah akan ditunda menuju pay-per-view lain, premium live event lain? Menurut saya agak gantung di sini guys. Karena saya kira ketika Drew muncul, dia targetnya Roman Reigns. Karena kan Drew masalahnya sama OG sebelumnya. Semi kan masih OG hitungannya. Belum lagi nanti Drew lawan Jimmy Uso dulu. Apakah ini ditunda dulu biar Roman Reigns bisa fokus yang lain dulu apa gimana? Saya nggak tahu. Kalau memang si Empang memang ditujukan untuk menang Royal Rumble lah guys. Taruhlah kalau kayak gitu guys ya. Si Empang mungkin ngincar Cody. Berarti Drew tetap ngincar Roman di Mania nanti. Tapi kita tidak tahu sampai kita bisa lihat siapa pemenang Royal Rumble 2025 ini guys. Akan lumayan agak sulit diprediksi, tapi kayaknya WWE mulai memperlihatkan fokus mereka. Sudah mulai mengerucut nih fokusnya guys. Di hari ini di Go Home Show Monday Night Raw before Rumble. Sampai kita ke match main event, match ending nih guys, yaitu Drew lawan Sami. Ketiga kalinya dalam waktu dekat ini. Dan Drew McIntyre yang baru aja kalah kemarin dari Seth Rollins, dia mengincar kemenangan di sini. Dan kali ini dia menang roll up dengan curang. Wasit nggak lihat, tapi Sami merasa dicurangi lah. Sami merasa dicurangi, dia juga belum dia juga yakin dia belum kalah lah di sini guys ya. Tapi Drew
ngincar dia Drew mengajar Sami di sini setelah match, wasit kabur, datanglah Cody. Cody di sini emang dia mau promo di main event guys, tapi dia datang di sini untuk melindungi Sami Zayn. Pada saat Drew fokus ke Cody, tiba-tiba Sami mau Helluva Kick lagi-lagi sama persis kayak apa yang terjadi ke Seth Rollins sebelumnya, yaitu Sami salah tendang. Karena Cody kali ini guys, Sami juga kaget merasa bersalah. Emang ini Drew yang nge-set up semua ini gitu. Sebelum Sami Helluva Kick itu ada Kevin Owens yang menghajar Cody Rhodes untuk build up mereka dari Royal Rumble. Dan setelah Sami kasih Helluva Kick, Kevin Owens kayak bangga gitu, way to go gitu. Di tapnya si Sami Zayn. Ini memperlihatkan kalau Kevin Owens meng-acknowledge apa yang Sami lakukan sebagai bagian dari Sami ada di pihaknya dia. Sementara ini jelas nggak sengaja Sami merasa menyesal dan rencana Drew berhasil guys di sini. Membuat Sami 2 kali melakukan Helluva Kick tidak sengaja. Berarti yang kita perlu pertanyakan adalah Sami-nya ini kalau memang benar dia nggak sengaja, kok bisa 2 kali nggak sengajanya? Atau Drew yang memang pintar nge-setup ini semua secara kayfabe. Dan kita tahu Sami merasa bersalah terus dia pergi aja gitu. Dan setelah iklan lanjut lagi segmennya sih Cody Rhodes yang sudah ada title 2 yang gantung di atas guys ya, untuk menunjukkan build up mereka menuju Royal Rumble. Terus Cody Rhodes bilang betapa champion itu sangat berarti bagi dia dan Kevin Owens gak layak mendapatkannya. Dia akan rebut kembali nanti di ladder match Royal Rumble 2025. Belum selesai dia ngomong kalau nggak salah CM Punk keluar. CM Punk tujuannya di sini sebagai teman lah. Jadi coba mendeskripsikan dia sebagai teman di sini. CM Punk kayak menekankan ke Cody kalau title itu bisa membuat Cody itu berubah gitu. Nah, yang dia lihat belakang ini Cody itu agak lumayan berubah lah gitu loh. Jadi kayak lebih beringas daripada sebelumnya gara-gara ya Kevin Owens ini. Dan sebuah champion bisa mengubah seseorang katanya. Dia dulu waktu megang champion selama 434 hari gitu di hari 300-an gitu, itu kan dia mulai mengubah dia menjadi seseorang yang berbeda. Dia kehilangan temannya dan lain sebagainya. CM Punk paham kalau Cody itu pengen jadi seperti Bruno Sammartino, seperti John Cena, tapi tidak ada orang yang bisa jadi Superman kata si CM Punk ke Cody. Dan Cody juga bilang dia nggak punya banyak teman. Dan apakah CM Punk memang benar-benar temannya? CM Punk bilang di sini kalau dia mau jadi teman. Dia di sini tuh mau jadi temannya Cody dan dia berjanji akan selalu jadi temannya Cody. Ini juga bagian dari janjinya CM Punk ke bapaknya Cody, si Dusty Rhodes guys ya. Dan juga CM Punk mencintai Cody guys. Ada kata cinta yang disebut CM Punk di sini untuk Cody. Tapi di Cody yang sekarang itu berbeda dengan Cody yang dulu. Bahkan bapaknya Cody tuh nggak mungkin bersiap dengan Cody yang sekarang ini gitu. Terus Cody bilang gini, ya udah kalau kamu memang temanku, apa saranmu setelah ini, next untuk saya apa gitu. Terus CM Punk bilang, sepertinya kamu ada satu hal yang akan jadi masalahmu karena kamu walaupun di hometownmu atau di kandangmu ini kamu bisa tidur di kasurmu di rumahmu, tapi belum tentu kamu bisa tidur nyenyak katanya. Kamu akan berpikir bagaimana title tersebut bisa kamu rebut kembali di Royal Rumble. Terus siapa yang bilang kalau Cody Rhodes bisa menang melalui si Kevin Owens ini, dan masih akan ada acara Raw, masih akan ada acara SmackDown, dan kamu akan sibuk dimanapun itu, dan pengorbananmu itu akan terus kamu lakukan. Dan di masa ini, di masa Cody lagi sibuk menjadi satu-satunya menjadi seorang champion yang sibuk dalam berbagai sisi, ada seorang pegulat yang mungkin sudah siap, sudah dalam format terbaiknya. Ada pegulat yang sudah bersiap untuk mengincar title tersebut, yang akan merebutnya dari Cody. Itu good newsnya. Terus Cody bilang, terus apa bad newsnya? Ya bad newsnya, orang tersebut adalah aku. CM Punk ngincar Cody nih guys. It becomes quite clear. Ini terlihat cukup jelas saat ini guys. Saya bilang tadi, urusan Seth Rollins kayaknya ngincar Gunta World Heavyweight Title. Sementara build up-nya si CM Punk itu mengincar Cody Rhodes guys. Jadi bau-bau WrestleMania itu akan diisi oleh Cena lawan Cody kayaknya lumayan sulit terwujud kalau build up-nya seperti ini guys. Terus CM Punk tekankan lagi, saya temanmu. Memang saya mungkin akan jadi yang merebut title itu, tapi saya tidak seperti musuhmu yang akan men-step atau menusukmu dari belakang. Sebagai seorang teman, saya akan nusuk kamu dari depan, kata CM Punk guys. Promo yang mantap sekali hari ini guys. Ending yang oke sekali, membuat kita bersemangat untuk menuju Royal Rumble. Cody ada balasan loh soal itu. Cody ada balasan di mana waktu dulu masih di OVW. Cody Rhodes itu tujuannya mengejar prestasi CM Punk yang sudah masuk main roster.
Pada saat Cody udah mulai masuk main roster, CM Punk sudah jadi World Heavyweight Champion. Dia mengejar CM Punk. Pada saat CM Punk 10 tahun out dari WWE itu, selama CM Punk out dari WWE dan ada di posisinya yang sekarang juga, Cody Rhodes bilang, kita mengejarmu. Tapi sekarang posisinya, kata si Cody ya, I'm not chasing you. Saya nggak mengejarmu. Kamu yang mengejar saya. You are chasing me. Kamu yang mengincar saya gitu. Pas Cody mau pergi, si Empang pegang lagi kalau memang orang banyak yang berpikir si Empang itu harus bisa menyesuaikan, dan dia udah buktikan kalau dia udah bisa sampai ke titik ini, dan itu cukup menekankan kalau dia ada di posisi yang bisa mengincar Cody. Terus si Empang mau pergi, Cody tahan lagi. Terus Cody bilang, saya ingin kamu menang, karena Cody mau si Empang best in the world ini tahu kalau dia bukan best in the world lagi. Wah, sebuah pemanasan yang cukup luar biasa, membuat kita excited guys ya. Karena kita mungkin akan melihat bagaimana CM Punk bisa mewujudkan omongannya ini. Sangat terlihat di sini WWE seperti yang saya bilang di awal mengerucutkan kandidat pemenang Royal Rumble guys. Mulai dari bagaimana build up Seth Rollins di opening sama CM Punk di ending. Kita mungkin akan melihat Seth Rollins dan CM Punk menjadi dua orang terakhir di Royal Rumble guys. Dan saya mulai terasa memang sepertinya memang Rollins sama CM Punk. Dari sebulan yang lalu saya bilang kemungkinan Rollins atau CM Punk yang menang. Dan saya masih cukup kuat ngarah ke situ guys. Dan sekarang kayaknya lebih berat ke CM Punk nih. Tapi masih ada Chamber guys. Kalau salah satu dari dua orang ini tidak menang, mungkin masih ada Chamber yang akan bisa membuat mereka masuk ke main event WrestleMania dan mengincar World Champion. And that's it. That's all Monday Night Raw on Netflix hari ini guys. Menurut saya episode yang solid, dengan penutupan promo yang membuat kita semakin semangat menuju Royal Rumble. Semua matchnya menurut saya nggak ada yang kerasa filler. Segmen-segmennya juga lengkap, dan pengumuman pegulat-pegulat masuk Royal Rumble juga semakin meramaikan apa yang akan terjadi di Royal Rumble tahun ini. By the way, ada Kai Cenat tadi guys yang diumumkan diumumkan akan berada di Royal Rumble untuk meramaikan backstage-nya dengan live streamnya bersama iShowSpeed guys ya. And that's it. That's all my Gulat review. Terima kasih buat teman-temanku yang masih setia menjadi subscriber Gilang Gulat. Thank you.